Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, selamat siang. Jumpa lagi dengan Andum Gauruh Jangrawing yang tidak bosan-bosannya membahas tentang wayang. Kali ini saya akan bahas Kumbakarna Muksa ya, Kumbakarna Muksa. Nah, bagaimana dalam cerita Kumbakarna Muksa ini? Jadi begini ya, seseorang yang rajin olah batin, ya, yang suka mencari ilmu-ilmu kejayaan misalkan, atau yang suka melatih diri atau mengaji diri, bukan cuma fisik kita yang kita butuhkan ya, tetapi batin ini juga perlu untuk mencapai ketenangan atau arah menuju ke nirwana atau surga. Lah si Kumbakarna ini kenapa tidak bisa masuk surga? Dia tidak bisa masuk surga atau nirwana itu bukan karena dia raksasa, bukan karena dia buta atau buto bahasa Jawa ya. Kenapa? Dia ini tiap hari kerjaannya tidur. Orang tidur ini tidak jahat, ya tidak baik. Orang yang tidur itu tidak punya kemauan apa-apa, sehingga pada waktu dia mati, istilahnya tidak ada kebaikan, tidak ada amal kebaikan, tidak ada amal keburukan, sehingga dia menggantung, ngambang. Nah, lalu selain Kumbakarna Muksa ini, lalu siapa lagi di situ? Yaitu adalah Anoman. Anoman ini mencari kapan dia ajal bisa tiba. Dia ingin tahu umurnya sampai kapan, dan dia merasa bosan hidup di dunia. Artinya hormon kita ini tidak ada matinya ya, walaupun sudah tua tetap. Makanya di situ disebut Anoman itu akan mati generasi ke-6, artinya kita akan menitis kepada buyut-buyut kita atau anak cucu kita. Jadi hormon itu tidak ada istilahnya mati. Lalu di situ ada Wibisana. Wibisana itu adalah otak, ya, otak yang bisa menunjukkan orang-orang ini yang tersesat, seperti misalkan. Nah, kenapa Wibisana itu masih ada di situ? Karena dia masih dipengaruhi yang namanya sedulur papat kalima pancar. Nah, yang mengaruhi dia adalah nafsu, amarah, mutmainah, dan sofia, dan alumawa. Artinya 4 nafsu itu masih mempengaruhi dia sehingga dia masih hidup. Dan ketika itu dilepas, maka dia hilang. Nah, pada akhirnya semua minta petunjuk sama Wibisana ya, termasuk Kumbakarna. Dia bertanya, kapan saya bisa masuk nirwana atau masuk surga? Lalu kata Wibisana, ada, tapi kamu harus bisa bayar hutang. Maksudnya bayar hutang itu berbuat baiklah sekarang, karena waktu itu kamu belum ada baik, belum ada buruk. Nah, sekarang kamu berbuat baiklah. Nah, numpanglah dia kepada Bima. Nah, artinya di saat Bima itu masih bersifat kesatria, Kumbakarna itu numpang di situlah. Di situ akhirnya ada kebaikan buat Kumbakarna untuk mencapai surga. Nah, gitu. Lah, Bima itu adalah angin, artinya roh sedulur papa tadi itu numpang kepada dibawanya dengan angin tadi ya, mau dikirimnya dengan angin. Lalu bagaimana Wibisana itu bisa tahu ini sukma ini, bisa tahu ini sukma yang gentayangan, yang belum masuk surga, yang masih belum diterima segala macam?
Dari mana dia tahu? Karena di sini adalah peran Anoman ya, saya bilang tadi hormon. Nah ini kalau dimeditasikan atau di orang tapa dulu, diutamakan adalah mengendalikan hormon ini supaya otak kita itu supaya cerdas, supaya terang dan bisa tahu, bisa menerawang dan bisa atur semua. Ada mata ketiga di otak itu yang bisa tahu dari mana kita lahir dan dari mana kita pulang. Nah, dengan cara tapak seperti itulah Wibisana bisa tahu semua. Artinya dia bisa mengendalikan hormon, bisa mencuci otaknya dengan hormon sehingga dia bisa tahu roh-roh yang belum pada masuk surga. Ya, ini cerita Kumbakarna ini adalah cerita roh yang bagian dalam, artinya jiwa kita. Di lakon yang lain saya cerita tentang bagaimana perilaku kita sehari-hari termasuk fisik kita. Nah, fisik itu jangan terpengaruh bahwa fisik itu adalah tangan, ya kan, kaki, bukan. Jadi fisik itu kayak jantung pun ada fisiknya, hati ada fisiknya, seperti itu ya. Nah, di dalam fisik itulah ada yang namanya jiwa. Nah ini lakon Kumbakarna Muksa ini adalah perilaku jiwa kita untuk mencapai muksa. Nah, cukup sekian tentang Kumbakarna Muksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.